Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam ini kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Salasatul Usul. Masih dalam pembahasan al-wala wal bara. Pada pertemuan yang terakhir kemarin, kita telah menyebutkan tanda-tanda alamat loyalitas terhadap orang kafir. Ya, di antara tanda-tanda alamat loyalitas terhadap orang kafir yang hukumnya haram. Ya, di antara bentuknya yang telah kita jelaskan adalah tasyabbuh, menyerupai orang kafir dalam pakaian mereka, cara berbicara mereka, dan yang kedua, tinggal di negeri mereka dan senang tinggal bersama orang kafir. Yang ketiga, bersafar ke negeri orang kafir dengan tujuan bertamasya, melepaskan rasa lelah. Itu di antara bentuk loyalitas kepada orang kafir yang hukumnya haram. Ya, tidak boleh safar ke negeri kafir kecuali dengan ada uzur, sebab atau darurat. Di antara tanda loyalitas kepada orang kafir adalah membantu mereka dan menolong mereka supaya mengalahkan kaum muslimin. Iya. Di antara tanda loyalitas kepada orang kafir adalah percaya kepada mereka dan memberikan kepada mereka kesempatan untuk memegang urusan kaum muslimin. Mereka mengatur kaum muslimin, mereka menjadi penanggung jawab, mas'ul, ya. Dan di antara loyalitas kepada orang kafir adalah bermusyarakah, turut meramaikan hari raya mereka, membantu mereka menegakkan hari raya mereka, dan mengucapkan tahniah. Mengucapkan tahniah artinya mengucapkan selamat atas hari raya mereka. Ya, ucapan selamat Natal, selamat hari raya, tahun baru misalnya. Mengucapkan tahniah seperti ini hukumnya haram, karena itu bentuk kecintaan kepada orang kafir. Ya. Dan ini dalil-dalilnya sudah jelas sekali, ya, sudah kita bacakan kemarin.
dari ayat Quran maupun hadis. Kemudian kita masuk di pembahasan selanjutnya dari bentuk loyalitas pada orang kafir adalah madhuhum wal isyadah bima hum alaihi minal madaniyah wal hadarah, memuji orang kafir. Ya, ini diantara bentuk loyalitas kepada orang kafir yang sifatnya haram, memuji orang kafir, memuji akhlaknya, memuji ya secara umum kepada orang kafir. Ini artinya kita meremehkan Islam, kita meremehkan syariatnya, kita meremehkan, bahkan kita meremehkan Allah dan Rasulnya dengan memuji orang kafir. Wal isyadah, dan membanggakan apa yang orang kafir berada di atasnya, seperti madaniyah, seperti kota mereka, negeri mereka, atau ibu kota mereka. Memuji negeri orang kafir, memuji negeri mereka, bangunan-bangunan mereka, ibu kota mereka, memuji kebersihannya, memuji aturannya. Ini semua adalah bentuk di antara bentuk-bentuk kecintaan kepada orang kafir. Orang kafir musyrik di luar Islam, bagaimanapun keindahan mereka, keindahan pada badan mereka, keindahan pada harta mereka, rumah mereka, negeri mereka, kota mereka, keindahan yang Allah berikan kepada mereka, jangan itu menjadi sebab kaum muslimin merasa takjub dengannya. Dilarang, ya. Seorang muslim tidak boleh takjub dengan akhlak orang kafir. Tidak boleh seorang muslim takjub dengan kemakmuran orang-orang kafir, makmur kehidupannya, makmur negerinya, makmur diberikan harta oleh Allah Ta'ala. Tidak boleh seorang merasa takjub dengannya, karena orang kafir itu hina, dihinakan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kalau berjumpa dengan orang Nasrani, Yahudi, Imam Ahmad memejamkan matanya, beliau tidak mau melihatnya. Kalau ketemu orang kafir, dia pejamkan matanya, beliau tidak sanggup melihatnya. Iya, itu karena memang orang kafir dihinakan oleh Allah. Tapi sekarang bagaimana kaum muslimin? Kaum muslimin justru memuliakan orang kafir. Ya, mungkin karena kelebihan dunianya. Kadang dipuji orang kafir kan? Kelebihan dunia ini kadang membuat muslim itu memuji orang kafir. Kelebihannya karena kecerdasannya. Aristoteles, Plato, ya, atau semisal dengannya. Mereka itu ateis. Sebagian di antara mereka ada yang ateis. Tapi kaum muslimin justru mereka memuji orang-orang kafir ini di atas mimbar-mimbar. Dan dia tidak sadar bahwa dia sedang menghinakan Islam. Ya. Baik. Kadang kelebihan orang kafir itu menyebabkan kaum muslimin memuji orang kafir karena kelebihannya, karena kecerdasannya seperti tadi, karena keunggulannya, kelebihannya dalam urusan dunia. Jago main bola, pokoknya saya paling saya suka, dipuji karena kelebihan selain daripada itu. Bahkan yang paling hebatnya itu orang kafir yang paling jago nyanyi, itu yang paling disuka kaum muslimin. Paling bagus suaranya orang kafir, paling bagus caranya gitar, paling bagus caranya nyanyi, paling terkenal, itu yang disuka dia. Dan tidak ada yang mencintai orang fasik kecuali orang fasik, ya. Dan tidak ada yang memuji para penyanyi walaupun dia muslim. Tidak ada yang memujinya kecuali orang-orang yang bodoh, jahil tentang agama Allah, kecuali orang yang bodoh.
Iya. Karena musik itu haram. Walaupun penyanyi itu suaranya bagus, terkenal, maka kita katakan penyanyi itu tidak ada keutamaannya. Tidak di dalam Al-Quran, tidak pula dalam sunnah. Tidak ada keutamaannya baik di dunia, apalagi di akhirat. Tidak ada keutamaan orang kafir. Bahkan yang ada itu adalah kefasikan, dicela. Dan tidak ada yang memuji para penyanyi kecuali orang yang fasik, orang-orang bodoh, orang jahil. Iya. Yang paling hebatnya lagi yang menghalalkan musik. Yang menghalalkannya adalah siapa? Ustaz. Banyak ustaz yang menghalalkannya, bukan ustad, ustaz gadungan. Musik ini jelas keharamannya dalam Quran dan Sunnah. Hampir semua ulama Imam 4 ini tidak ada yang berselisih tentang haramnya musik. Namun banyak orang belakangan ini lebih pintar daripada Imam 4. Dia katakan musik itu tidak ada dalil tentang haramnya. Siapa yang mengatakan musik haram, datang ke sini, saya berdebat dengan dia. Saking bahlulnya orang ini, dia tidak tahu dirinya bodoh. Dan orang yang seperti ini kita katakan jahilnya jahil murakkab, ya. Kalau ada orang yang jahil, dia tidak tahu dirinya bodoh. Apa ada orang yang jahil, dia tidak tahu, dia tahu dirinya tidak tahu. Nah, itu namanya jahlun basit, jahilnya ringan. Kalau ditanya, dia berkata wallahu alam, karena dia tahu dirinya tidak tahu. Ini jahil yang seperti ini masih mending. Bahkan orang yang mengatakan wallahu a'lam ketika ditanya, itu nisful ilmi, seperdua ilmu. Siapa yang mengatakan ketika dia ditanya, dia berkata la adri, saya tidak tahu, atau dia berkata wallahu a'lam, kata para ulama kalimat Allahu a'lam nisful ilm, seperdua ilmu. Tapi kalau ditanya dia tidak tahu, dia berkata boleh, padahal dia tidak tahu. Dia tidak tahu dirinya jahil. Ini namanya jahlun murakkab, jahil pangkat kuadrat. Dia jahil satu. Yang kedua, dia jahil kalau dirinya bodoh. Itulah orang yang biasa dikenal dengan sok tempe. Ya. Besar suaranya tapi isinya tidak ada. Bicaranya banyak tapi tidak ada isinya. Kalimatnya tidak ada faedahnya. Ngomongnya banyak. Dan para ulama tidak seperti itu, ya. Jadi ala kulli hal, tanda loyalitas kepada orang kafir adalah memuji mereka, membanggakan mereka. Apakah memuji mereka dari sisi takjub dengan akhlaknya, takjub dengan kemahirannya. Kalau dia mahir, ya, dia hebat, dia mahir, dia jago. Kemahiran dalam apa saja, takjub kepada mereka itu hukumnya haram, ya. Tidak boleh dia takjub, ya, tanpa melihat kepada akidahnya yang batil. Karena orang kafir itu kalau dia meninggal, dia tidak bertaubat, dia masuk neraka kekal. Al-mar'u ma'aman ahabba, dan Nabi SAW bersabda, seorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Coba kita bayangkan kalau kita cintai orang kafir. Yang kita cintai itu, ya, yang dicintai itu adalah siapa? Artis Korea. Pokoknya saya itu demam. Almarhum ma'aman ahabba, seorang bersama dengan siapa yang dia cintai. Antum mau bersama dengan itu si sipit mata? Enggak ada orang yang mau sama orang kafir, enggak ada. Baik. Dan itu memang benar, ya. Tontonan itu kadang merusak akidah. Karena itu memberikan pengaruh, ya. Kan itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Toha ayat 131, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Tentang larangan menoleh kepada kemahiran, kemegahan negeri orang kafir dan kemahiran mereka. Walaupun mereka punya akhlak yang mantap, kita tidak boleh menunjukkan mata kita kepada mereka. Kata Allah Ta'ala, wala tamuddanna ainaik, jangan kamu tujukan pandanganmu ya Muhammad, ya Rasulullah SAW. Jangan kamu tujukan pandanganmu
kepada apa yang kami telah berikan kenikmatan terhadap golongan di antara mereka. Apa yang kami berikan kelebihan di antara mereka dari kelebihan dunia, ya, kenikmatan-kenikmatan dunia, ya, jangan kamu menunjukkan pandanganmu kepada mereka karena kelebihan itu pada mereka. Zaharatal hayatid dunia itu tidak lain kecuali hanyalah bunga-bunga kehidupan dunia. Ya, kenikmatan itu hanyalah bunga-bunga kehidupan dunia. Tidak ada yang kekal. Linaftinahum fi. Kenapa Allah berikan kenikmatan dunia kepada orang kafir? Kemahiran, kemegahan, kelebihan dari kelebihan dunia. Allah Ta'ala hendak memberikan fitnah kepada mereka, ujian. Linaftinahum fi, ya, dengan kesenangan-kesenangan yang Allah berikan kepada mereka itu agar supaya mereka terfitnah dengan dunia itu. Wa rizqu rabbik, sedangkan rezeki Rabbmu lebih baik dan lebih kekal. Maka rezeki yang Allah berikan kepada kita berupa keimanan, hidayah, bisa beribadah, kita bisa salat, puasa, itu tidak bisa dibandingkan dengan rezeki berupa dunia dan seluruh isinya. Maka seorang harus bersyukur. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dia hidayah bisa salat. Itu nikmat yang tiada tara. Betapa banyak pun Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat dunia dan perlengkapannya, tanpa nikmat hidayah tidak ada gunanya itu nikmat dunia. Tidak ada faedahnya kita kaya. Tidak ada faedahnya kita banyak uang. Tidak ada faedahnya kita banyak fasilitas harta kalau kita tidak diberi hidayah oleh Allah. Ya, kalau kita bisa salat, kita bisa menuntut ilmu, kita bisa baca Quran, menghafalkan Quran, bahkan jadi penuntut ilmu lagi, kita bisa bertambah terus iman setiap saat yang kita bisa mampu. Ya, rizqu rabbik khairu wa abqa, rezeki Allah Ta'ala lebih baik dan lebih kekal. Ya, taib. Dan Allah Ta'ala perintahkan kita untuk bergembira dengan nikmat iman ini. Fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka dengan nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat bisa beribadah, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Ya, dengan itu mereka bergembira. Taib. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara bentuk loyalitas kecintaan kepada orang kafir adalah bernama dengan nama-nama mereka. Ya, dia kasih nama anak-anaknya. Jadi ini muslimin, dia kasih nama anak-anaknya dengan nama-namanya orang kafir. Iya. Dia kasih nama anaknya Bon Jovi. Saya suka Bon Jovi, penyanyi. Bon Jovi orang kafir. Kasih nama anaknya Ronaldo misalnya. Ronaldo orang kafir. Nanti kalau ada anak saya Ronaldo namanya supaya jago main bola. Bodohnya. Kebodohan. Wa yatrukuna asma'a abaihim. Mereka meninggalkan nama bapak-bapak mereka. Harusnya kan dikasih nama bapak-bapak mereka, maksudnya Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim, ya. Kasih nama-nama Nabi dan Rasul, Idris, Salih, Hud, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak nama. Tidak mau nama Nabi dan Rasul, dikasih nama para sahabat, ya. Khalid, Umar, ya, Sa'id, Zaid, itu nama sahabat. Tapi kaum muslimin tidak suka nama-nama yang seperti ini, jadul. Tahu jadul? Tidak keren. Nama-nama ini tidak keren kata dia. Kasih nama-nama yang keren. Jadi apa? Akhirnya karena dia kasih nama-nama yang keren, maknanya tidak ada. Bahkan kadang namanya tidak baik, maknanya tidak baik. Ya itulah orang kalau tidak belajar. Dia mau kasih nama anaknya Al-Kahfi. Ada Al-Kahfi. Al-Kahfi artinya goa. Pale Ustaz, Ashabul Kahfi.
Ashabul Kahfi artinya orang yang tinggal di goa. Anaknya antum mau tinggal di goa? Tapi kan ada dalam Al-Quran. Tidak semua dalam Al-Quran itu bisa dikasih jadi nama. Begitulah orang kalau tidak paham. Yang penting ada nama di Al-Quran, Al-Kahfi. Saya terus terang pernah ditanya sama Ihwa, Ustaz, ada namanya anak saya ini, Ashabul Kahfi. Aku bilang, ya ganti namanya anaknya antum itu. Tidak bagus itu. Itu Ashabul Kahfi bukan nama. Tapi ada dalam Al-Quran. Iya. Betul. Al-Kahfi artinya goa. Itu kasih nama itu anaknya namanya goa. Ya, goa ada di Makassar. Sekali nama Al-Kahfi Makassari supaya lengkap. Makassar dan goa. Nah, lengkap itu. Makassar goa. Itu nama-nama tidak semua bisa dikasih nama ya. Iya. Ada kadang nama itu nisbah ya. Nisbah ya. Seperti Al-Bukhari. Al-Bukhari itu nisbah sebenarnya. Nisbah jadi Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari namanya bukan Bukhari. Namanya Muhammad bin Ismail, namanya itu. Cuma kenapa dia dikenal namanya Bukhari? Karena dia tinggal di negeri Bukhara. Bukhara, nama kampung. Jadi kasih nama anaknya Bukhari. Ya. Jadi kasih nama yang cocok lah. Ya, bertanya dulu. Ada nama-nama itu yang memang hukumnya haram memberikan nama seperti itu. Ya. Seperti Abdul Uzza. Kan kalau mau pakai kalimat abdu, setelahnya itu harus namanya Allah, karena tidak boleh ada menjadi hamba kecuali hambanya siapa? Hambanya Allah. Iya. Al-Uzza, Abdul Uzza, hambanya Al-Uzza. Al-Uzza berhala, hambanya berhala. Tidak benar. Kadang orang kasih Abdu Nurdin misalnya, hambanya Nurdin. Itu Nurdin orang. Ya. Abdur Razak, Allah Ta'ala yang maha memberi rezeki. Hambanya Allah yang maha memberi rezeki. Karena dia harap anaknya ini juga nanti bisa sering bersedekah. Cocok. Ya. Jadi nama itu ada munasabah, ada kecocokan. Ya. Abdul Halim, hamba Allah Ta'ala yang maha lembut. Dia harapkan anaknya ini lembut perangainya. Cocok. Ya. Dikasih nama anak yang cocok. Abdullah, Abdurrahman, hamba Allah. Abdullah, hambanya Allah. Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman. Dan itu dua nama yang paling Allah cintai. Sampai Nabi menyebutkan bahwa nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Tapi jarang itu kaum muslimin kasih nama anaknya itu. Kurang keren. Abdullah. Padahal nama itu sangat bagus sekali. Iya, sangat bagus sekali. Tayyib. Karena kaum muslimin memang mereka sering merubah ya, sering lafaz-lafaz nama itu kadang nama itu tidak bagus kalau panjang. Nama itu ringkas supaya gampang disebut, dan kalau bisa nama itu tidak dipotong-potong. Ya, karena kadang orang namanya bagus Abdullah, Dullah dipanggilkan nih. Dullah masolangi. Bagus namanya Umar. Siapa nama ta ahi Umar, pada seta Umreng, ini Abu Bakareng, masolahnya sana. Iya, sama nama Abu Bakar Umar. Dirusak oleh kaum muslimin. Iya. Maka bernama itu tidak boleh orang bernama ya. Jadi ada kadang bernama itu hukumnya haram, seperti bernama dengan nama-nama orang kafir. Dan tidaklah seorang bernama dengan nama-nama orang kafir, menamakan anaknya dengan nama orang kafir, kecuali karena dia apa? Kecuali pasti karena dia suka orang kafir itu. Itu loyalitas, haram hukumnya. Sama bernama dengan nama-nama Allah, itu juga haram. Seperti dikasih nama anaknya Ar-Rahman, itu haram. Bahkan sebagian ulama ketika ada orang di zaman dahulu memberi nama anaknya yang pertama Allah, nama anak keduanya Ar-Rahman, dikafirkan oleh para ulama. Siapa anak pertama Allah?
Anak kedua Ar-Rahman. Pengalah Ta'ala itu Allah itu yang punya nama, itu tidak boleh ada yang punya nama itu kecuali Allah Ta'ala saja. Jadi begitulah dia tidak paham ya. Dan termasuk ada nama-nama yang makruh ya, ada nama-nama yang makruh seperti nama-nama yang tidak ada maknanya atau maknanya kurang bagus, itu makruh. Termasuk nama-nama yang ada dinnya, itu makruh juga, yang ada apanya? Dinnya. Syamsuddin, Komaruddin, Nasiruddin. Din itu makruh ya, tidak haram, makruh ya. Syamsuddin artinya apa? Mataharinya agama. Komaruddin, bulannya agama. Makanya si Albani itu dia dikasih nama Nasiruddin, namanya sudah seperti itu, ayahnya yang kasih, beliau tidak kurang senang ya. Dan Imam Nawawi juga ada yang tahu namanya Imam Nawawi, ada juga dinnya itu Muhyiddin, nama beliau Muhyiddin dari kata yuhyi, yang menghidupkan agama. Nasiruddin yang menolong agama. Itu kan kayak bentuk tazkiyah ya, bahwa dia yang tolong ini agama. Wah, makanya beliau tidak suka nama itu. Tapi karena sudah terkenal ya, beliau dikasih nama itu. Walaupun beliau dikenal dengan Albani, Imam Nawawi dikenal dengan An-Nawawi, bukan dengan namanya Nasiruddin dan Muhyiddin. Ya, jadi meninggalkan nama-nama yang bagus ini seperti nama-nama yang ma'ruf. Ya, kata Nabi khairul asma Abdullah wa Abdurrahman, meninggalkan nama-nama seperti ini lalu memilih nama-nama orang kafir ini tidak baik. Dan termasuk nama ya, dan itu sebenarnya dibahas di pembahasan ahkamul maulud, hukum-hukum anak dalam Islam ya. Jadi anak itu juga punya hak, termasuk memberikan nama dia dengan nama yang bagus ya, memberikan nama kepadanya dengan nama yang bagus, karena orang itu akan dipanggil pada hari kiamat dengan namanya dan nama bapaknya. Jadi kasihlah dia dengan nama yang baik. Dan dulu di zaman Nabi SAW, beberapa orang sahabat yang setelah masuk Islam, namanya yang tidak baik itu dirubah oleh Nabi SAW, diganti ya, diganti dengan nama yang baik. Makanya mengganti nama itu termasuk dari bentuk sunnah berhijrah. Jadi berhijrah itu bentuknya luas ya, termasuk mengganti nama, itu berhijrah juga namanya. Dari nama yang tidak baik, dulu dia punya namanya tidak bagus. Setelah dia mengenal sunnah, dia ganti namanya. Dulu waktu dia preman, namanya begini, ya, dia ganti namanya ya, dengan nama yang baik. Dan termasuk di antara loyalitas kepada orang kafir adalah memohonkan istighfar, ampunan untuk orang kafir dan memohonkan rahmat atas mereka. Itu dilarang. Ini hukumnya haram. Yang mengharamkannya adalah Allah langsung mengharamkannya. Tidak boleh memohonkan istighfar, ampunan kepada orang kafir, dan tidak boleh memohonkan at-tarahum. At-tarahum memohonkan rahmat. Seperti kaum muslimin. Ini penggunaan ini terus terang ya, masih banyak sekali muslim yang keliru, bahkan orang yang belajar juga. Kalimat apa? Almarhum. Almarhum, antum tahu artinya almarhum? Almarhum itu artinya bukan orang mati. Banyak almarhum, pahamnya dia orang mati, bukan. Almarhum itu artinya orang yang dirahmati. Cina mati, almarhum. Orang Cina mati, almarhum. Orang Cina, orang kafir, almarhum. Masa almarhum? Tidak ada rahmat untuk orang kafir, tidak ada. Karena orang ini kaum muslimin tidak paham, tidak belajar juga bahasa Arab, dia cuma bilang almarhum. Almarhum pahamnya orang mati, padahal almarhum adalah doa ya. Yang mati kalau muslim tidak apa-apa kita bilang almarhum, dengan harapan dia dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kalau maksudnya doa, jadi kalimat almarhum ini dirinci kalimatnya. Kalau dia maksudkan doa, misalnya yang meninggal ini muslim, kan muslim ini ada yang bagus, sholat, puasa, bagus, dia kerjakan kewajibannya, tidak dikenal fasik, melakukan yang haram. Ada juga muslim
Tapi dia fasik, dikenal tidak pernah sholat, asli minum khamar, asli pejudi, suka bunuh orang. Ya kan, kalau meninggal ini kadang kita gunakan apa? Almarhum, padahal dia tidak pernah sholat, padahal dia tidak pernah puasa, bahkan dia bajingan. Ya, dia bajingan, dia sudah berjudi, dia pukul lagi istrinya, kadang dia pukul orang tuanya juga. Nah, ini bajingan ya. Meninggal almarhum. Nah, ini penggunaan almarhum dilihat kondisinya. Kalau dimaksudkan doa, maka untuk orang fasik selama masih muslim tidak ada masalah. Karena mendoakan muslim, bagaimanapun fasiknya seorang muslim selama tidak kafir, maka tetap dia sepantasnya untuk didoakan, diharapkan padanya rahmat Allah Ta'ala. Itu kalau almarhum dimaksudkan doa. Tapi kalau almarhum yang dimaksudkan dengan tazkiyah pasti dirahmati, maka tidak boleh. Karena kita tidak tahu, jangan sampai yang mati ini diazab, disiksa dalam kuburnya walaupun dia muslim. Kalau yang dia maksudkan ini pasti dirahmati almarhum. Orang yang dirahmati, tidak bisa kita pastikan itu orang yang mati dirahmati, tidak bisa. Walaupun kadang dia adalah orang yang salih, dalam pandangan kita dia adalah orang yang salih, meninggalkan belum tentu, kita tidak tahu dia akhir kehidupan. Jangan sampai dia berbuat maksiat, kita tidak tahu. Ditutup dengan keburukan, kita tidak tahu. Karena al-a'malu bil khawatim, kata Nabi, amalan itu tergantung pada penutupnya, bukan permulaannya dan pertengahannya. Mungkin permulaannya dia istiqomah, di pertengahannya istiqomah, di akhir hidupnya dia terfitnah oleh dunia, terfitnah oleh wanita, terfitnah oleh harta, terfitnah oleh jabatan. Banyak kemungkinan. Mungkin dia fasik di akhir umurnya, meninggal tidak baik. Mungkin dengan sebab itu dia diazab, karena dia ditutup dengan keburukan. Lalu kita berkata almarhum, belum tentu, boleh jadi dia diazab. Jadi kalau dimaksudkan doa tidak ada masalah. Tapi kalau memastikan bahwa ini almarhum dirahmati, itu tidak boleh. Karena kita tidak boleh memberikan tazkiyah kepada orang lain, apalagi kepada diri kita. Fala tuzakku anfusakum, jangan kalian mensucikan diri-diri kalian. Huwa a'lamu biman ittaqa, karena Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Kalau muslim saja tidak boleh kita pastikan dia dirahmati, apalagi kalau orang apa? Kalau orang kafir. Ya, dan ini masih ada ya, kalau orang kafir mati berbelasungkawa, almarhum Tionghoa, orang kafir. Tidak ada almarhum itu orang kafir. Bahkan ketika pamannya Nabi SAW meninggal, Abu Talib musyrik ya, agamanya musyrik, bukan Yahudi, bukan Nasrani, musyrikin. Agamanya seperti agamanya bapaknya Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW, itu musyrik, penyembah berhala, mengagungkan Hubal dan berhala yang lainnya. Walaupun dia juga percaya kepada Allah, tapi dia juga percaya kepada berhala, musyrik. Maka dikatakan musyrik. Musyrik artinya apa? Mencampur adukkan antara ibadah kepada Allah dengan ibadah kepada selain Allah. Namanya musyrik, menggabung, mencampur, tidak ikhlas, tidak murni. Itu musyrik maknanya. Ya. Jadi musyrik Abu Talib ketika meninggal, maka Nabi SAW sebelum meninggalnya beliau berkata, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan kalimat la ilaha illallah. Saya akan pertanggungjawabkan kalimat ini, satu kalimat saja, saya akan pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Walaupun kamu tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, yang penting kau ucapkan sebelum mati ini. Kata Nabi, man kana akhiru kalamihi indal maut la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir dari ucapannya sebelum dia meninggal, dia baca itu la ilaha illallah, pasti masuk surga. Kata Nabi, kamu ucapkan kalimat ini walaupun tidak ada ibadahnya, saya akan jadikan kalimat ini hujjah kelak di hadapan Allah Ta'ala. Tapi di samping Abu Talib ini ada pentolannya orang musyrik, Abu Jahal. Abu Jahal berkata, atargabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu sudah benci agamanya bapakmu? Maksudnya kalau kau ucapkan itu kalimat la ilaha illallah, berarti kamu menghinakan agamanya bapakmu sendiri. Ya, ini namanya apa? Kata para ulama,
Dalil ini menjelaskan tentang bahayanya teman duduk yang buruk. Kadang seorang itu berada di atas kebaikan, berada di atas sebuah kenikmatan, tapi karena teman duduknya tidak baik, maka dia jadi sakit. Itu teman duduk. Teman duduk ini sangat berbahaya sekali. Merusak dunia kita dan merusak agama kita. Coba bayangkan Abu Thalib sudah dinasihati oleh Nabi SAW supaya dia masuk Islam. Tapi Abu Jahal berkata, kalau kau ucapkan kalimat itu, berarti kamu benci agama bapakmu. Bayangkan Nabi mengulang kalimatnya lagi, ucapkan kalimat ini, orang mau meninggal ini. Kata Nabi, ucapkan itu kalimat la ilaha illallah. Setiap dalam hadis itu disebutkan, setiap Nabi ulangi kalimatnya la ilaha illallah, lagi-lagi Abu Jahal dia tutup lagi. Kalau kau ucapkan berarti kau benci bapakmu. Nabi ulangi lagi la ilaha illallah. Kata Abu Jahal, kamu benci bapakmu kalau kau ucapkan itu kalimat. Bimbang. Ya namanya hati manusia itu lemah. Biar bagaimana hati itu kokoh, kalau dibisiki dengan syubhat, pasti akan tumbang. Yang masalah karena dia mendengarnya. Ya, makanya Nabi SAW berkata, kalau Dajjal itu datang, jangan sekali-kali kamu mendekatinya. Jangan. Bahkan hendaklah engkau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masih dajjal. Kita disuruh berdoa. Jauhi. Baca surah Al-Kahfi 10 ayat pertama untuk berlindung dari fitnah dajjal. Namun di akhir zaman ada orang berkata, saya tidak akan terpengaruh dengan dia. Dia berkata seperti itu. Akhirnya dia datangi dajjal, maka dia jadi pengikutnya dajjal. Padahal tadi dia tahu ilmunya. Namanya hati itu kata para ulama, al-qulubud dha'ifa wasyubha khattafah. Hati manusia itu sangat lemah kata para ulama. Sedangkan syubhat itu menyambar bagikan petir. Satu kali antum disambar, langsung antum berubah. Kalau antum tidak berpengalaman, maka para ulama dulu sudah berpengalaman. Ambillah nasihat mereka. Kalau kita tidak berpengalaman, kita mau begini-begini. Contoh orang yang sudah berpengalaman, siapa dia? Para ulama salaf. Mereka hafal ratusan ribu hadis. Mereka hafal ratusan ribu riwayat. Mereka hafal Quran, hafal tafsir. Kira-kira terpengaruh tidak? Kalau ada orang berilmu seperti para as-salaf, seperti Al-Hasan Al-Basri saja, saya kasih contoh. Dia hafal Quran. Hadis, enggak usah kita tanya berapa hafalannya. Dia adalah imam di negerinya. Dia yang memberikan fatwa seluruh negerinya. Dia dikena pengaruh oleh siapa? Oleh gurunya. Berubah pemikirannya sedikit karena gurunya. Kenapa? Ditanya ya, kenapa bisa terpengaruh? Akhlaknya gurunya itu mantap sekali. Dari sisi akhlak, kalau bicara lembut. Tapi ahlul bid'ah, dia terpengaruh di situ. Ya, maka dia terpengaruh dengan itu. Iya. Maka hati itu lemah. Syubhat itu apa? Menyambar. Iya. Syubhat itu menyambar. Jarang orang yang dibisiki padanya syubhat, jarang dia bisa bertahan, jarang. Kebanyakannya pasti orang ikut. Karena jarang di antara manusia ketika dia disisipi syubhat, fitnah, langsung dia tolak. Jarang itu. Jangan, tak boleh. Jarang. Paling tidak dia dengarkan dulu. Dia timbang. Pulang ke rumah sakit. Dia pikir, benar juga. Mulai. 1 kali. Besok ketemu 2 kali, tambah kokoh. Besok 3 kali, 4 kali, sampai berulang kali, sempurna. Sempurna apa? Ilmu syubhat. Ya, makanya hati itu lemah. Iya. Hati itu lemah. Kan itu Nabi SAW ketika di akhir umurnya, di akhir hayatnya pamannya Abu Thalib tadi, Nabi sudah berulang kali mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, ternyata aba ayyakula ya wa huwa ala millati abihim. Dia enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bayangkan ya, karena teman buruk akhirnya dia memilih agama musyrik. Dia memilih agama bapaknya.
Itu yang dia pilih. Dia enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal ikhwani fiddin, kalau dia ucapkan kalimat ini, tidak ada mudarat yang menimpa dia sedikit pun, karena dia mau mati. Iya tidak? Kan dia ini mau mati nih. Sudah sedikit lagi ajalnya ini, sudah sampai di sini tenggorokannya. Kalau dia ucapkan kalimat itu, kira-kira dia dapat mudarat atau tidak? Tidak, karena dia mati. Dia tidak menanggung malu. Tapi Abu Talib, ya, Abu Talib, dia enggan mengucapkan kalimat itu karena dia tidak mau dicela oleh kaumnya. Ini penyebab kadang seorang tidak menerima kebenaran, karena dia takut dicela. Karena dia takut apa nanti katanya orang. Nah, itu penyebab orang tidak bisa menerima kebenaran, tidak bisa mengikutinya. Abu Talib berkata dalam satu bait syair, ya, dia berkata, sungguh saya benar-benar mengetahui tidak ada agama yang lebih baik dibandingkan agamanya Nabi SAW. Abu Talib persaksikan itu, karena dia dapati Nabi dari kecil sampai besar. Dia tahu bagaimana itu Nabi SAW, dan dia tahu bagaimana agamanya Nabi. Makanya dia bela Nabi SAW mati-matian. Sampai dia berkata, saya tahu tidak ada agama di dunia ini lebih baik daripada agamanya Nabi Muhammad. Tapi di akhirnya tidak bagus. Di akhir bait syairnya dia berkata, kalau seandainya bukan karena celaannya kaumku, apa nanti katanya kaumku terhadap saya, seandainya bukan karena celaan itu, maka saya sudah masuk Islam. Itu jadi penyebabnya. Teman. Karena teman. Karena kaum. Itulah penyebabnya dia tidak bisa masuk Islam. Jadi itu bahaya. Teman itu memberikan pengaruh kuat, ya. Iya. Dalam penerimaan kebenaran dan menolak kebenaran. Baik. Makanya di akhir, karena dia meninggal di atas agama bapaknya itu yang dia pilih, maka Nabi SAW pada waktu itu bersumpah, wallahi la astaghfiranna lak ma lam unha anka. Sampai Nabi bersumpah, Nabi berkata, demi Allah saya akan mohonkan istighfar, ampunan untuknya, untuk Abu Talib, selama saya tidak dilarang oleh Allah Ta'ala. Setelah itu turun firman Allah Ta'ala, maka nalin nabi, tidaklah pantas bagi Nabi, walladina amanu, dan tidak pantas bagi seluruh orang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk memohonkan istighfar, ampunan untuk orang yang jelas kafir. Dilarang. Ayat ini melarang Nabi SAW. Jangankan pamannya, orang tuanya saja Nabi dilarang mohonkan istighfar. Makanya Nabi menangis kan, ketika Nabi lewat di sebuah tempat dan ternyata di sana dikuburkan ibu beliau. Beliau meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohonkan istighfar kepada ibunya, tapi Allah Taala melarang Nabi SAW. Tidak bisa. Kenapa? Karena sudah pasti tempatnya di neraka, tidak bisa keluar, kekal. Ya. Kemudian Nabi meminta izin kepada Allah untuk berziarah, menziarahi kubur ibunya, dan Allah Taala mengizinkan dia. Maka tidak apa-apa menziarahi kuburan ibunya, orang tuanya yang kafir, enggak masalah, tapi antum tidak boleh mohonkan istighfar untuknya. Karena Allah sudah melarangnya dalam Al-Qur'an. Dan itu hukumnya haram. Karena kalaupun kita mohonkan istighfar untuk orang kafir, sampai yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kamu mohonkan istighfar kepada mereka, atau kamu tidak mohonkan istighfar kepada mereka. Kamu mohonkan istighfar kepada mereka sebanyak 70 kali kau mohonkan istighfar. Ini istighfarnya Nabi ini. Kamu mohonkan istighfar mereka sampai sebanyak 70 kali, tetap Allah tidak akan mengampuni mereka. Walaupun kamu mohonkan istighfar 70 kali. Ini kalimat 70 tidak dimaksudkan maknanya. Bukan maknanya berarti kalau 71 kali bisa. Nah, bukan begitu maknanya. Kalimat 70 itu tidak ada mafhum al-mukhalafah, tidak ada pemahaman kebalikannya di situ. Itu cuma penyebutan angka saja. Artinya kamu mohonkan istighfar dia 1000 kali tetap tidak bisa begitu. Sampai lebih daripada itu pun tidak bisa. Ini dalil jelas, tidak boleh mohonkan istighfar kepada orang kafir, dan tidak boleh memohonkan rahmat untuk mereka. Makanya orang kafir meninggal itu tidak ada urusannya kaum muslimin. Tidak boleh kaum muslimin ikut mengambil andil di situ, melayatnya, memandikannya, mengkafaninya, ikut duduk-duduk di situ merasa bersedih. Tidak ada bersedih kalau orang kafir mati. Tidak ada bersedih, berkabung, tidak ada. Biar mampus, tidak ada bersedih. Karena kalau kita pergi di situ bersedih, berarti kita loyalitas sama mereka.
bikin acara, kita datangi, ya, nggak boleh. Taib. Walau kanu uli kurba, bahkan Allah menambah di ayatnya, tidak boleh mohonkan istighfar kepada orang musyrik walaupun itu adalah kerabatnya sendiri. Setelah jelas mereka meninggal di atas kekafirannya, ya. Setelah jelas mereka adalah ashabul jahim, menjadi penduduk neraka. Karena itu Abu Talib, tidak ada keraguan, ya, Abu Talib itu masuk neraka, kekal dalam neraka. Walaupun azab yang menimpa orang kafir musyrik di dalam neraka, itu siksaan yang paling ringan adalah siksaan yang menimpa Abu Talib. Karena Abu Talib itu diberi syafaat, diberikan izin oleh Allah kepada Nabi SAW untuk memberikan syafaat kepada Abu Talib, tapi bukan syafaat mengeluarkan dia dari neraka, bukan syafaat itu. Karena orang kafir masuk neraka tidak bisa keluar. Tapi Nabi diberikan syafaat khusus. Ini syafaat khususnya Nabi SAW, karena banyak bentuk syafaat dan ada jenis syafaat khusus Nabi SAW yang tidak dimiliki oleh yang lain. Di antaranya ini syafaat khususnya Nabi kepada Abu Talib, ya, yaitu dia diringankan azabnya. Karena dalam Al-Quran disebutkan la yakhaffafu anhumul azab, tidak akan mungkin pernah diringankan azabnya orang kafir dalam Al-Quran. Maka dalam Al-Quran orang kafir itu siksaannya tidak ada yang diringankan, berat semua, kecuali satu orang. Siapa? Abu Talib saja. Karena Abu Talib ini ada, ya, izin dari Allah Ta'ala kepada Nabi memberikan syafaat kepada dia. Azabnya bagaimana Abu Talib? Disebutkan dalam riwayat, Abu Talib disiksa sampai di mata kakinya saja, disiksa apa? Neraka sampai di mata kakinya. Itu pun yang disiksa sampai mata kakinya menyebabkan kepalanya itu menjadi apa? Menjadi terbakar, ya, otaknya itu mendidih begitu. Dan itu dalam hadis disebutkan itu adalah azab siksaan yang paling ringan dalam neraka, dan orang yang disiksa seperti itu menyangka itu adalah siksaan yang paling terberat, padahal itu yang paling ringan. Itu siksaannya Abu Talib. Tapi keluar dari neraka Abu Talib tidak, kekal. Tapi siksaannya ringan sudah. Luar biasa, ya. Baik. Saya kira ini cukup, ikhwan fiddin. Naktafi bihadzal qadar. Ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Tafadhal barakallahu fikum.